حي على الفلاح حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar sahabat-sahabat Sulaiman Al-Sawai? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran tutorial irama azan ROS, yang mana irama azan ini adalah irama azan yang pertama kali saya tahu dan saya paham dari sejak kecil SD, dan umur saya udah 40 tahun sekarang. Dan alhamdulillah pada waktu saya masih kecil, irama ini membuat saya menjadi peringkat pertama dalam lomba azan tingkat kecamatan sekecamatan Persibau Utara, Persibau Selatan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Sahabat-sahabat, sebagai seorang muazin, tentu kita mesti fasih dalam lafaz irama azan. Kita juga tahu tentang iramanya, menguasai iramanya. Kita tahu nada apa yang akan kita gunakan, sehingga manakala mengumandangkan azan, kita sudah memberikan yang terbaik atau maksimal. Sebelum kita belajar tutorial irama azan, ada beberapa trik yang akan saya sampaikan kepada sahabat-sahabat yang mungkin bisa berguna untuk kita pakai. Yang pertama adalah sebisa mungkin kita biasa mengkonsumsi kencur atau jahe, karena itu akan lebih memudahkan kita, kerongkongan kita suara kita lebih nyaman, lebih bening dan lebih plong saat mengumandangkan azan. Yang kedua, secara pribadi saya biasanya sebelum tidur atau bangun tidur, saya selalu menggunakan teknik pernapasan kotak yang berguna untuk rileks dan menenangkan diri dan memanjangkan nafas. Contoh pernapasan kotak itu seperti ini. Tarik kita napas sampai habis. Tahan. Keluarkan sampai habis. Tahan lagi. Tarik lagi. Tahan lagi. Keluarkan. Lakukan itu secara berulang-ulang 10-15 kali saja setiap hari, bangun tidur dan hendak tidur. Itu gunanya agar kita rileks dan panjang nafas kita. Dan yang ketiga adalah kita mesti mengetahui irama apa yang akan kita kumandangkan. Kita kuasai benar-benar irama yang kita kumandangkan, sehingga ketika kita tampil, kita tidak sibuk lagi mencari irama-irama apa yang akan kita gunakan, dan kita tidak gagu dalam mengumandangkan azan. Kita sudah menguasai. Dan yang keempat adalah percaya diri. Percaya diri ini karena kita sudah menguasai lafaz, tahu irama, tahu nadanya, kemudian kita sering latihan secara terus-menerus, dan yang penting adalah kita sering tampil mengumandangkan azan, baik itu di masjid, musola, langgar, ataupun di surau. Maka ketika ada yang mengizinkan kita untuk azan, tampil saja walaupun belum maksimal. Karena itu akan menambah kepercayaan diri kita, meningkatkan mental kita, memberanikan kita. Karena lama-lama nanti udah terbiasa, maka akan jauh lebih maksimal suara kita.
saat sebelum kita berlatih. Dan yang kelima adalah kita sebelum kita tampil memandangkan azan, usahakan 1 menit kita rileks dulu. Rileks itu seperti ini. Kita tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas. Santai, sesantai mungkin. Ini sangat berguna sekali ketika kita akan tampil. Dan yang keenam, bayangkan ketika kita mengumandangkan azan, itu kita seperti sedang latihan saja, tidak ada orang di belakang kita. Karena kalau kita membayangkan orang di belakang kita, sementara jam terbang kita belum tinggi, kita belum biasa tampil, maka kita akan grogi. Maka aneh saja misalnya ketika kita mengumandangkan azan, suara kita putus-putus atau tidak sesuai nadanya, kemudian kita berkeringat, kemudian kita bergetar. Maka untuk mengantisipasi itu, anggap saja kita sedang latihan saat memandangkan azan, sehingga ini akan lebih berguna dan memaksimalkan suara kita dalam memandangkan azan. Dan yang terakhir, sebelum kita memandangkan azan, kita tarik napas panjang-panjang. Panjang-panjang, rileks, ingat harus rileks. Bayangkan tidak ada orang di belakang. Dan kita sudah mengetahui irama apa yang kita kumandangkan dan nada seperti apa yang akan kita gunakan. Baiklah sahabat-sahabat, kita akan belajar tutorial irama Ros yang menjadi andalan saya dari dulu. Tarik nafas dulu dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sahabat-sahabat, begitulah tutorial azan irama ros yang dulu saya kumandangkan dan mendapat peringkat 1 di tingkat kecamatan pada tahun 89-90-an. Dan sampai hari ini irama ros itu menjadi menjadi favorit para muazin di seluruh Indonesia atau di negara tetangga, misalnya Singapura, Malaysia dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat, saya sarankan untuk melihat video-video saya yang sebelumnya, karena itu berisi irama-irama azan yang berbeda. Karena semakin banyak kita menguasai irama azan, semakin tinggi jam terbang kita, maka akan semakin percaya diri kita tampil. Kita bisa mencocokkan irama azan apa yang cocok untuk sholat tertentu. Misalnya irama ros cocok untuk irama maghrib, bayati cocok untuk isya subuh, untuk soba az-zuhur cocok untuk jiharka, asar cocok untuk nahawan. Sehingga ketika kita menguasai banyak irama, selain percaya diri juga, tentu jamaah-jamaah yang mendengar kumandang azan kita akan lebih mudah dan tertarik untuk tergerak hatinya pergi ke masjid. Maka belajarlah terus-menerus, belajar bersama-sama saya untuk mengumandangkan azan agar kita lebih paham dan menguasai. Insya Allah akan banyak manfaatnya. Jangan pernah malu menjadi seorang muazzin, karena walaupun kita tidak terlalu terkenal di dunia, maka insya Allah nama kita akan tenar di langit. Seorang muazzin itu dia adalah orang-orang yang terpilih. Tidak semua orang diizinkan Allah untuk menjadi seorang muazzin dan mengumandangkan azan. Walaupun dia bisa, dia mampu, tapi tidak diberikan izin, maka dia tidak akan bisa. Kita bisa, kita mampu, dan kita diberikan izin, maka berbahagialah kita menjadi seorang muazzin. Dan apalagi kalau kita diberikan suara yang bagus. Dan yang pastinya adalah jangan pamrih ketika kita mengumandangkan azan. Niat kita adalah semata-mata karena Allah, karena ini adalah bagian dari cara kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap apapun yang ada dalam hidupnya. Dan insya Allah, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Maka tujulah kita menjadi orang bertakwa dan untuk menjadi seorang muazzin. Berbahagialah dan tetap semangat untuk sahabat-sahabat belajar azan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, kekeliruan, dan yang tidak patut saya berikan. Ini adalah bagian dari dakwah saya dan bagian dari dokumentasi saya agar bisa melihat kembali dan anak-anak cucu saya bisa melihat bahwa oh ini datuknya atau bapaknya pernah membuat video dan pernah menjadi seorang muazzin. Karena dokumentasi itu penting selain tulisan. Sekali lagi saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.